Jangankan 2 putaran, 1 putaran, setengah putaran aja udah keok, Pak. Makanya jadi orang, Pak, jangan terlalu sombong, jangan terlalu ambisius. Jadinya seperti ini dah. Hola netizen yang tercinta. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud TGB M. Zainul Majdi optimistis pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD melaju ke putaran kedua Pilpres 2024. Berdasarkan triangulasi yang dilakukan TPN Ganjar Mahfud terakhir, tidak ada pasangan Capres dan Cawapres yang mendapatkan suara 50% plus 1. Selain itu, dalam salah satu video yang beredar, Ganjar menyebut kemungkinan yang masuk putaran 2 ialah dirinya dan Anies. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Ada kemungkinan. Apa tidak mungkin? Apa tidak mungkin? Abang mau pakai apa? Survei. 2 pilpres sebelumnya, surveinya semua memenangkan Pak Prabowo. Silakan dibuka. Faktanya menang Pak Jokowi. Jadi apa yang tidak mungkin? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sudahlah Pak Ganjar, janganlah bahas putaran kedua. 17% nggak cukup untuk putaran kedua. Ya mungkin masyarakat Indonesia bercita-cita untuk mengubur mimpi Pak Ganjar menjadi presiden. Karena dulu Pak Ganjar pernah mengubur mimpi anak muda untuk Piala Dunia. Yang sabar Pak Ganjar, tetap semangat. Jangankan 2 putaran, 1 putaran, setengah putaran aja udah keok, Pak. Makanya jadi orang, Pak, jangan terlalu sombong, jangan terlalu ambisius. Jadinya seperti ini dah. Pak Anies pun gak sangka-sangka, ternyata Pak Anies itu lebih pinter berpolitik daripada Bapak. Buktinya dia runner up, suaranya lumayan banyak dibandingkan Bapak. Bapak itu juara terakhir, Pak. Tahu nggak satu hal yang paling penting yang bikin Bapak suaranya paling rendah itu adalah kesombongannya Bapak yang tidak bisa dibendung. Iya, basis PDI banyak ketika ada Pak Jokowi. Begitu tidak ada Pak Jokowi, ya tetap aja biasa-biasa aja. Belajarlah dari Pak Prabowo, meskipun suaranya itu, surveinya itu selalu tinggi, tetap rendah hati, tetap ngemong, tetap minta maaf. Nggak taunya hasil quick count rata-rata suara Anda itu di 17% ya. Gimana ceritanya ada putaran kedua ya? Cukup 1 putaran aja untuk kemenangan Prabowo Gibran. Nah ini nih contoh statement yang menunjukkan kesombongan Anda ya. Anda itu terlalu sombong, jumawa, overconfident alias terlalu percaya diri ya. Padahal Anda itu tidak kompatibel sebagai calon presiden ya, cuma bisa pencitraan di sosial media. Dan selama kampanye di debat capres, Anda ini terlalu underestimate kepada Prabowo ya, terlalu merendahkan Pak Prabowo ya. Inilah hasilnya, Anda sudah kalah. Siap-siap Pak ya, siap-siap untuk ikhlas, lapang dada, ini ya, legowo gitu untuk menerima kekalahan Anda. Jangan denial ya. Itu faktanya. Quick count ya hari ini sama dengan kemarin. Pak Prabowo Gibran unggul ya. Tinggal nanti menunggu pengumuman resmi dari dari KPU ya. Jadi siap-siap aja Pak, kalah, siapin, mikirin di masa depan Anda mau jadi apa, dan siapkan mental juga untuk diperiksa kembali oleh KPK sebagai calon tersangka dalam kasus korupsi IKTP. Oke? Salam damai. Nyungsep blusok neng kali. Nyungsep Pak, nyungsep 17% kok putaran kedua, 2 kali putaran. Ya Allah ampun. Mantap Pak, kamu terlalu yakin Pak. Kasian Ganjar kalah telak.
Ganjar kalah telak. Loh, kok bisa ya Ganjar kalah telak ya? Kalau menurut analisa saya ini karena kesalahan tim suksesnya mereka. Mereka masih menggunakan strategi cara lama. Strategi tahun 2019, yaitu strategi saling nyinyir, strategi menghina-hina orang di medsos, ya strategi pecah belah cebong kampret kayak begitu gitu loh. Yang menurut gue ini sudah tidak relevan untuk diterapkan di tahun 2024. Kenapa? Karena mereka nggak sadar mungkin ada handicap baru, yaitu handicap Gen Z. Nah ini banyak anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z di media sosial tuh nggak suka yang berantem-berantem begitu. Mereka lebih suka tuh sesuatu yang lucu, yang menarik gitu loh. Berbeda dengan angkatan-angkatan tua, yang lebih tua gitu, yang demen keributan, yang demen nyinyiran gitu loh. Nah kesalahannya tim suksesnya Ganjar ini kebanyakan masih pakai cara kayak begitu. Contoh lain ya, di keluarga saya ya, ada yang pilih Ganjar dan ada yang pilih Prabowo. Saya pilih Prabowo. Nah kebanyakan yang pilih Ganjar ini golongan-golongan tua gitu, yang suka nge-share dari grup WhatsApp gitu loh. Oh jangan pilih Prabowo, lu penjahat gini-gini 98 gini. Nah kita yang menerima berita seperti itu nih, gua nih contohnya ya, kita gimana? Kita malah mandang aja di ini apaan sih, ini saudara gua kok kayak begini ya. Akhirnya kita malah lebih respect sama Prabowo-nya. Kenapa? Karena Prabowo-nya di kampanye ini dia gak jelekin orang. Itu dia gua senengnya, dia gak jelekin orang. Dan tim suksesnya pun tidak menjelekkan orang lain. Makanya kita pada pilih dia. Di tempat gua tinggal itu adalah kandang banteng gitu ya, tapi di kandang banteng pun akhirnya kalah loh suara Ganjar, yang menang Prabowo. Gila ya. Bahkan gua lihat di Jawa Tengah dan di Bali pun Prabowo yang menang. Nah semoga nanti di pemilu 2029 bisa berkembang strategi baru, nggak ada deh strategi nyinyiran lagi ya. Dan semoga kita juga lebih dewasa nantinya dalam berpolitik semuanya ya. Sukses, selamat buat Pak Prabowo, tapi tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa, tetap harus rendah hati, tetap ilmu padi. Buat Bapak Anies dan Bapak Ganjar, mereka tetap harus kita hormati. Mereka semua adalah putra-putra terbaik bangsa ini juga. Semoga politik kita ke depannya makin dewasa. Oh, percaya sekali Bapakku. Percaya sekali hasil quick-count-nya segitu. Sangat percaya, karena memang dari hasil TPS pun rata-rata di beberapa tempat teman-teman saya juga mengupdate-nya itu, bahkan angka Bapak itu angka terkecil Bapak gitu ya. Jadi nggak usah kalau iya Bapak lagi bilang ya tim Bapak itu lagi bekerja, apalagi menyusun siasat baru gimana caranya untuk mengubah itu angka supaya jadi Bapak menang. Aduh Bapak, mending Bapak urus dulu deh tim sus Bapak yang nggak bener ya. Buktinya ada tuh temuan yang baru ketangkep orang bawa uang amplop, terus kemudian bajunya baju Ganjar Mahfud. Ayo, jadi nggak usah nuduh orang deh Pak, mendingan minimal punya rasa malu aja gitu ya Pak ya. Nggak usah nuduh atau fitnah orang gitu, kejanggalan dari mana. Aku sih berharap ya buat Bapak paslon nomor 1 dan nomor 3 ya, kalau Mbok kayak udah kalah, terima kekalahan aja, nggak usah fitnah sana sini, oke? Terus kemudian buat para pendukungnya juga sama, kita saling damai. Kita di sini udah, kita rukun aja, nggak usah lagi debat-debat. Ini kan udah selesai nih, Pak Prabowo juga sudah udah dideklarasi, ya belum secara resmi, tapi quick count-nya sudah menunjukkan bahwa beliau adalah menang satu putaran. Jadi saya berharap kita itu selalu damai-damai. Nah, untuk melegakan kita nih dari capeknya hiruk pikuknya ini selama pemilu ini, kan pasti badan capek banget, persendian juga pada pegel-pegel. Jadi aku merekomendasikan nih buat kalian ya, jadi ini bisa digunakan untuk usia-usia, apalagi kalau misalnya ada orang yang usianya masih muda tapi badannya udah jompo banget, atau mungkin orang tuanya sudah merasa jompo atau sudah merasakan pegal-pegal atau nyeri sendi, pegel linu, belalang kupu-kupu ya. Aku menyarankan teman-teman
Ini konsumsi dan beserta keluarga kalian konsumsi susu Etawalin. Nah, kalian bisa order susu Etawalin ini di keranjang kuning nanti yang aku cantumkan ya. Jadi susu Etawalin ini juga bisa untuk menjaga kesehatan kita gitu, karena dia sudah dilengkapi dengan macam-macam komposisi yang herbal gitu ya. Nah, itu tadi yang penting kita rukun, tetap damai, jangan lupa diorder.